Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, akan saya simulasikan di pertemuan kali ini terkait dengan koneksi database dengan PHP. Oh ya, sebelum kita bahas tentang koneksinya, mungkin terlebih dahulu kita akan simulasikan eh, tentang database-nya. Jadi kalau kemarin mungkin ada yang belum selesai membuat tabel atau mengisi tabelnya, nanti silakan kita eh, yang saya share di Viato nanti bisa di ini apa? Bisa diimportkan ke PHP MyAdmin. Jadi langkah pertama sama dengan pertemuan sebelumnya ya, pastikan kontrol panelnya sudah on antara Apache dan MySQL-nya. Pertama dulu buka PHP MyAdmin-nya dulu. Buka localhost PHP MyAdmin. Kemarin database yang telah dibuat contohnya apa simkep.nim ya. Oke, contohnya simkep.nim. Nanti nimnya sesuaikan dengan nim kalian masing-masing. Kemudian eh, kita coba hapus dulu semua yang kita buat kemarin supaya seragam isinya ya. Kita check all. Jadi setelah dipilih database-nya ini, di check all, kemudian with selected-nya pilih drop atau hapus ya, delete data out table-nya pilih drop. Kalau sudah nanti di CA2 sudah saya ini apa share database-nya. Nanti silahkan diunduh, bentuknya berupa ini apa? Berupa SQL. Berupa SQL. Yang isinya simcap nim ini seperti ini. Nah, bentuknya simcap underscore nim. Type-nya adalah SQL file. Ini kalau dibuka, isi SQL-nya isinya adalah mana tadi? Kita open lewat Sublime saja. Nah, isinya ini. Jadi kumpulan waktu kemarin kita membuat tabel gejala isinya yang ada apa ini? 200 sih kemarin ya. Ada 262, kemudian ada identitas, ada tabel masalah, kemudian masalahnya dari 38 ya. Kemudian pola fungsi, ada tambahan pola fungsi. Ini ada rekodnya beberapa ini. Kemudian ada riwayat. Ya, ada ketambahan riwayat. Kemudian ada tabel user, ada tambahan primary key dan sebagainya. Oke, kita importkan ini. Nah, contoh tadi sudah saya simpan di folder saya yang hasil dari SIM card NIM SQL-nya. Silahkan dibuka di PHP MyAdmin tadi. Sudah nunjuk ke SIM card NIM atau NIM kalian masing-masing. Karena database-nya kan sudah no table found ya, tidak ada karena itu sudah kita hapus. Sekarang bagaimana kita mengimportkan lagi tadi SQL tadi. Pilih menu import di sini. Import, kemudian pilih choose file, kemudian kita tadi yang simcap nim dari SQL-nya ditunjuk, klik open. Ini kemarin ada juga yang tanya ya, bagaimana memasukkan datanya atau membackup database ya, tadi. Cara membackup database ya berarti diekspor dulu, nanti diimporkan. Gitu. Cara membackup seperti itu. Oke, kalau sudah ini ada singkat nim sudah masuk di sini, baru kita pilih go atau mungkin komputernya yang ada sudah bahasa Indonesia, kalau klik kirim. Ya. Ya, nanti secara otomatis di electromagnetic name, ya ini yang sampel di sini saya pakai yang electromagnetic name ya. Ini ada ada 6 tabel ya. Yang kemarin gejala ada berapa? 261 totalnya ya. Kemudian ada masalah, kemarin ada 38 itu. Ini ada 37, 0 sampai dengan 24 ya. 37. Kemudian itu dulu ya untuk user. User sementara masih
Ini nanti silakan ditambahkan ya. NIM kalian masing-masing sama nama. Oke, kalau sudah, berarti kita sudah memiliki sebuah database ya. Database kemudian kita ingin mengoneksikan ke dalam coding PHP. Oke. Kita butuh, silakan lihat nanti materinya. Sudah saya share di Ciato materi tentang koneksi di TM10, koneksi antara DPMS dengan PHP. Yang kita butuhkan, sebentar saya buka filenya. Langkah-langkah koneksi di dalam PHP dengan MySQL ada tiga tahap ya. Yang pertama adalah membuka koneksi dulu ke server MySQL-nya, kemudian memilih database. Langkah pertama ini, sintak umumnya seperti apa? Sintaknya adalah kita gunakan MySQL ya. Jadi khusus untuk PHP 7 ke atas ini lebih secure-nya itu kita gunakan MySQL ya. Karena setiap koneksi dia membutuhkan variabel koneksi ya. Di sini ada perintah umumnya. $con ini variabel yang digunakan untuk menyimpan koneksi ya, MySQL yang isinya MySQL Connect. Dan nanti $con boleh kalian ganti dengan nama terserah ya. Tapi kalau yang standar sesuai modul ya $con dulu. Tapi kalau sudah seumpama mau diganti ya enggak apa-apa. Asal penamaan variabel mengikuti yang dulu di PHP itu ya. Salah satunya tidak boleh menggunakan setelah dolar ada spasi. Kemudian ada karakter-karakter yang kaitannya dengan operator plus minus kali bagi gitu ya. Sama mungkin tidak boleh setelah dolar harus ada number, itu tidak boleh. Ikuti aturan penamaan variabel. Oke, kemudian variabel $con ini isinya adalah MySQL connect ya. Mengonekkan kemana? Ini hostnya dulu harus disebut menggunakan petik 2, diapit petik 2, kemudian koma ya, kemudian koma, username-nya apa, password-nya apa, database-nya apa. Kalau kemarin masih ingat di pertemuan sebelumnya waktu kita membuat database, itu kan bisa dua cara. Yang pertama lewat phpMyAdmin atau lewat command-prompt yang kemarin kita ketikkan dulu cd c, kemudian cd sum, kemudian MySQL bin itu ya. Kemudian kita ketik /MySQL /u ya, strip u, kemudian root, kemudian spasi /p, kemudian di enter. Nah, host di sini adalah nama host, alamat server database. Karena kita kan gunakan alamatnya di localhost ya. Kalau kemarin kita buka di phpMyAdmin kan kita ketik localhost. Berarti nanti hostnya diganti dengan localhost. Sedangkan username kayak tadi yang saya sampaikan di CMD tadi, nanti ganti dengan root ya, root, kemudian passwordnya dikosongin tanpa ada password. Kemudian database-nya silakan dipilih menggunakan apa? Menggunakan database-nya menggunakan simcap ya, simcap NIM. Nah, gitu. Jadi format umumnya $con, MySQL connect, localhost, root. Ini petik ya, petiknya kosong itu untuk passwordnya, kemudian database ini. Oke, kita harus menyimpan ini file koneksi karena nanti setiap kita ingin komunikasi dengan MySQL di PHP itu wajib harus menyertakan koneksi. Jadi supaya tidak berulang, kita simpan dalam sebuah file. Ya, file nanti ini kita include-kan ke setiap file yang membutuhkan koneksi ke dalam database. Oke, kita buka MySQL-nya, subname-nya ya, kita ketik coding ya. Ini aslinya yang butuh cuma 1, 2, dan 4. Kalau yang 3 ini cuma tambahan kalau seumpama terjadi error ya. Jadi yang pertama $con kita buat karena dia coding PHP ya, diawali dan diakhiri, tentunya sudah paham ya. Kemudian tadi $con isinya adalah MySQL connect. Apa tadi? Localhost, kemudian root, passwordnya kosong, database-nya simcap name tadi sesuai dengan yang di PHP MyAdmin tadi yang di sini.
Pastikan samakan dengan sini. Kalau sininya SIMCAP name-nya sekian-sekian, disamakan. Ya, kalau sudah, ini yang perintah baris 3, ini digunakan kalau terjadi error terhadap koneksinya, variabel con, itu akan ditampilkan errornya di mana. Gitu. Oke, contoh ini coba saya simulasikan SIMCAP name, saya ubah ini saja, tapi apa? Enggak ada, seharusnya error. Jadi kita munculnya kayak apa gitu. Cara menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya dibuka browsernya ya. Oke, coba saya kasih sebelah kanan. Ini tak kasih di sebelah kiri supaya kemudian ketik aja di localhost ya, localhost, kemudian apa itu koneksi ya, koneksi. Sebut dulu folder kerjanya ya. Ini kebetulan saya simpan, kalau bisa kalian lihat di sublimenya ada, saya simpan di htdoc simkep tm10. Oke, saya di localhost berarti langsung simkep tm10. Kalau sudah, boleh di enter ya, boleh di enter atau diketik langsung filenya karena tadi sudah disimpan koneksi titik PHP-nya. Koneksi titik PHP. Setelah di enter, nah, ada keterangan error di sini. Ada warning ACL connect, ini kode errornya HY000, unknown database SIMCAP NI, tidak ada. Database NI di localhost ini tidak ada. Adanya cuma SIMCAP underscore name. Nah, berarti harus sama seperti itu. Oke, kita samakan. Kalau sudah kita ubah, kemudian Ctrl S ya, atau file save. Sehingga tanda di sini tidak, contoh ini, kalau tandanya seperti ini ada tandanya kayak lingkaran ya di sini. Ini tandanya belum disimpan. Tapi kalau sudah disimpan, ya Ctrl S ini, nanti di sini tandanya menjadi X, bukan bulatnya, tapi X. Oke, kalau sudah kita setelah simpan, dijalankan lagi tadi localhost. Nah, ini di reload. Nah, kalau bersih di sini, tidak ada error berarti. Jadi koneksinya berhasil. Tandanya putih seperti. Oke. Kalau sudah, mungkin nanti kalau ada yang kurang paham, bisa kita bahas lagi di sesi tanya jawab, kita buka Zoom lagi ya, seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Oke, kita langkah berikutnya, karena kita sudah membuat koneksi, langkah berikutnya yang kita butuhkan adalah bagaimana mengambil sebuah query dalam sebuah database. Akan kita perhatikan bagaimana kita ngambil, ya kemarin di pertemuan sebelumnya kita pakai untuk menampilkan apa masalah dengan gejala ya. Kalau masih ingat kemarin menampilkan masalah dengan gejala, select apa bintang semua from masalah dan gejala itu. Oke, masih sebentar. Kita akan coba menampilkannya menggunakan select bintang from masalah dan gejala. Di mana masalah DP sama dengan gejala titik DP. Oke, kita tekan Go. Nah, dia akan tampil ini keseluruhan tabel ini ya. DP masalahnya apa. Kita ingin coba membuat tampilannya ini di PHP. Kalau ini kan di PHP admin ya. Kita ingin membuat user interface atau yang nanti akan digunakan oleh user pemakai sistem itu untuk menampilkan ini DP dan masalahnya. Jadi nomor diagnosa bersama masalahnya apa, gejalanya apa saja. Oke, yang perlu kita buat ya, kita buka dulu Sublime-nya. Kemudian langkah awal ya, langkah awal waktu kita ingin membuat apa? Koneksinya.
Nah, berikutnya setelah kita, kalau kita ingin menampilkan tadi tampilan di PHP MyAdmin ke dalam coding PHP, berarti kita harus mengcodingnya dulu. Caranya tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu koneksi dulu. Ya, koneksi sudah kita buat. Kita ingin membuat file yang namanya tampil.php. Ya, tampil.php. Isinya ya nanti untuk menampilkan tadi hasil ini seperti yang di PHP MyAdmin, menampilkan keseluruhan diagnosa dan masalahnya beserta gejalanya. Oke, caranya bagaimana? Masih ingat di pertemuan yang dulu ya tentang pembuatan tabel ya. Kita ingin menyajikan datanya dalam sebuah tabel. Maka kalau yang koneksi tadi ini masuk di baris pertama ini. Masukkan koneksinya supaya file yang kita buat itu terhubung ke file koneksi ngelut ya. Pakai sintak yang di baris dua ini. Nanti setiap file yang membutuhkan koneksi, codingnya ini yang di baris dua ini. Cukup disebut. Jadi tidak perlu ngetik ini $con, MySQL, connect, localhost root, tidak perlu. Ya. Cukup menggunakan sintak di baris dua ini. Oke, kalau sudah, kita ingin menajikan dalam sebuah tabel. Berarti kalau kita ingin buat tabel, judul tabelnya dulu. Karena ini dalam PHP ya, ditawali dengan echo dulu. Kemudian tampilan keseluruhan data ini judul dari tabel yang akan kita buat. Kemudian kita membuat tabel. Tabel berakhir sini tabel. Kita perlu mendesain gini. Tabelnya coba kita simpan dulu. Kita ingin membuat judul tabelnya dulu, baru nanti isiannya ya, isiannya. Jadi tabelnya kita buat dulu, ada judul kolom di baris pertama dari tabelnya. Itu isinya ada di baris pertama tabelnya itu ada 4 kolom ya. Coba kita running. Tampil ya, tampil koneksi. Tampil titik PHP. Oke, kita buat bentuknya seperti ini. Nah, judul tabelnya, kemudian tabelnya ada 4, di baris pertama itu ada 4 kolom. Sekarang kita coding untuk langkah berikutnya tadi. Setelah koneksi dibuat, kita membuat query ya. Di materi itu ada langkah membuat sebuah query dari sebuah database. Query itu ada beberapa query-nya ada harus diketikkan menggunakan ini. Variabelnya boleh tadi sama aturannya menggunakan .con tadi. Jangan sampai sama ya antara variabel yang digunakan koneksi dan variabel yang digunakan untuk membuat query. Jadi kalau membuat query sintaknya seperti ini, MySQL query, kemudian kita sebut dulu variabel koneksinya, baru SQL statement. SQL statement itu di mana? SQL statement yang kayak tadi di PHP MyAdmin tadi. Nah, contoh ini waktu kita tadi tampilkan ini kan saya lihat bintang from masalah, gejala from. Saya ingin menampilkan seluruh nama field dari masalah atau semua kolom dari tabel masalah dan semua kolom dari tabel gejala di mana kolom DP tabel masalah itu sama dengan kolom DP di tabel gejala. Maka tabel ya inilah yang nanti akan kita tuliskan di SQL-nya. Di SQL, nah di SQL-nya nih, SQL statement-nya. Oke, kita coba buat di codingnya sini. Langkah pertama kita menampilkan DP-nya dulu ya. Karena tadi di tabelnya sini kan ada nomor ya. Ada nomor, ada kode DP, ada nama masalah, ada gejala. Di awal ini kita ada nomor kita buat kayak dulu di pertemuan sebelumnya itu waktu membuat nomor urut ya. Kemudian
Oke, menambahkan nomor kode DP masalah gejala. Kita buat di dalam SQL query dulu. Di langkah kedua tadi, kita buat ini nomor nanti untuk membuat nomor urut. Query-nya kita buat $query gitu aja. Ini juga terserah kalian ya. Kemudian kita membuat query-nya adalah MySQL query $con ini tadi sesuai dengan variabel yang ada di koneksi tadi $con. Kemudian select bintang, kita ingin menampilkan semua dari tabel masalah order by DP. Nah tadi kita copy aja yang dari sini, tapi hasilnya kayak apa gitu ya. Oke, kita copy query-nya boleh, kita kopikan ke sini. Kemudian nomor isinya karena ini ada berapa di masalah gejala itu kan ada, nanti munculnya adalah DP masalah, ada DP lagi, ada gejala. Oke, kita tampilkan di sebelah sini. Kotak nomor isinya ini ada MySQL query. Ini akan dijalankan seperti perintah tadi. Kemudian langkah ketiga di dalam sebuah koneksi database PHP ke MySQL, langkah ketiga setelah dibuat query kita buat yang namanya ini mengambil rekod dari tabel. Mengambil rekod dari tabel itu ada beberapa macam. Ada yang menggunakan MySQL fetch array, ada yang menggunakan MySQL fetch, ada yang menggunakan fetch assoc, ada yang menggunakan fetch row. Ya, bedanya apa? Masih ingat mungkin di pertemuan dulu waktu dasar PHP ya, bahwa hasil di dalam sebuah perulangan itu di pengambilan rekod dari tabel nanti bentuknya adalah sebuah array. Array kemarin kita bagi jadi dua ya, ada array asosiatif, array numerik. Array asosiatif itu yang nanti isinya dalamnya bukan 01 dan seterusnya, tapi asosiatif itu yang nama ya, nama apa Budi, Ani dan sebagainya. Kalau dia nama mahasiswa. Tapi kalau array numerik ya, itu bentuknya 01 dan seterusnya. Ya, untuk pengambilan dengan rekod tabel menggunakan MySQL fetch array, dia akan menghasilkan dengan perintah query menghasilkan ke dalam array asosiatif dan array numeris. Jadi dua-duanya bisa difasilitasi dengan menggunakan fetch array. Kemudian kalau menggunakan fetch assoc, hasilnya dia hanya berupa array yang disebutkan hanya asosiatif saja. Tapi kalau fetch row itu dia menghasilkan numerik. Bedanya apa? Contohnya di sini. Contohnya di penerapan sini. Contoh ini kan di select bintang tadi hasilnya di PHP MyAdmin tadi bedanya apa? Ini ya. Ada ID, DP, masalah, gejala. Sekarang kita coba itu ingin kita tampilkan di dalam tabel. Ya, seperti contoh ini. Tadi kan sini ada berapa? 4 ya. 4 berarti isinya sini juga harus ada 4. Oke, contohnya yang close-nya saya hapus dulu. Oke, yang pertama isinya nomor. Oke, supaya tidak bingung ini kotak nomor jadi saya hapus. Kita buat kolomnya isinya nomor untuk nomor ya. Kode DP ini menjadi DP. DP-nya sudah ada di sini. Kemudian nah ini. Tolong perhatikan di sisi sini. Ini berarti kalau ID sini 0 ya, mulai urutannya sini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Coba kalau tadi array-nya kita menggunakan apa? Fetch assoc. Kalau assoc berarti menggunakan apa tadi? Bentuknya menggunakan asosiatif. Ya, ini tadi assoc. Assoc itu artinya adalah asosiatif. Karena dia menggunakan asosiatif, jadi munculnya di sisi sini dia DP ini. Jadi ada tulisan DP. DP itu maksudnya adalah field yang di sini di bintang tadi, field yang disalat dari masalah dan gejala itu munculnya fieldnya yang kita ambil DP.
Nanti kita coba pakai yang cara ini ya, pakai cara yang apa? Yang array ya. Bagaimana caranya? Oke, sebentar. Oke, kita coba ini menggunakan DP karena ini asosiatif ya DP. Kemudian masalahnya, jadi boleh ditaruh di sini atau langsung mau ditampilkan tidak apa-apa ya. Asalkan ini variabelnya ini dolar hasil itu disebut ya. Dolar hasil itu adalah variabel yang digunakan di dalam perulangan untuk menyimpan tadi hasil dari query-nya tadi. Query dari ini salah bintang sekian ini. Yang kita simpan dalam asosiatif berarti variabel ini akan menjadi array. Arraynya apa? Kalau array asosiatif berarti hasil. Nah, di sini di bintang tadi kan di PHP MyAdmin kan ini munculnya. Ini berarti ID, DP, masalah, gejala. Jadi kalau kita ingin butuh gejala berarti tinggal disebut aja. Tinggal disebut bahwa hasilnya kita kopikan aja ya. Kopikan dari sini. Kopikan. Nah, hasilnya adalah sini. Kalau di dalam, nah kenapa di sini ada petik, sini tidak ini? Kalau tidak di dalam echo, ininya tidak usah diupdate, harus diupdate petik. Tapi kalau di dalam echo petik 2 ini tidak usah menggunakan petik. Ini langsung sebut gejala. Gejala. Untuk nyoba saja ya, kita simpan, kita jalankan, jalankannya di sini, di reload aja. Nah, ini muncul nomor 1, DP-nya berapa. Tapi ini masih data mentah ya, masih belum terfilter. Mana yang DP1, ini masih sesuai yang di ini tadi. Kita PHP MyAdmin. Belum kita manage supaya datanya tidak seperti itu. Ya, ada caranya. Oke. Oke, saya kira sampai sini mungkin bisa dipahami. Kita coba menggunakan array apa tadi? Myself fed array. Array tadi bisa bisa bentuknya hasilnya dolar hasilnya nanti bisa apa numerik bisa asosiatif array. Kalau array contoh yang gejala ini atau masalah itu keberapa 0 1 2 ya 2 ini 5 coba saya ganti ini saya ganti 2. Oke, sebentar. Sekarang coba kita coba array ya. Array tadi keberapa masalah itu? Kedua ya. Atau yang DP dulu. DP tadi bisa pakai yang satu atau yang satu 0 1 2 3 4. Yang satu atau 4 ya. Coba kita karena kita menggunakan array ya. Ini menggunakan DP 2. Simpan. Kan? Oh, kok 2, sorry, 1 ya. DP-nya itu isinya 1. Oke, 1. Kita simpan. Karena runtutannya di sini tadi 0 itu ed, DP 1, 2 dan seterusnya. Oke, kita hasilnya sama ya. Itu kalau kita gunakan array. Tapi kalau kita gunakan fed row ya, 6 fed row ya tadi. Kita coba. Cara yang ketiga kita gunakan MySQL 6 row ya. MySQL array asal fed row sorry. Fed row. Fed row saja. Kalau fed row ini kalau array kan ini menggunakan numerik, ini masih menggunakan asosiatif. Jadi bisa. Semua tadi kan jalan tadi. Nah, di sini kan jalan ini. Ini menggunakan yang kode DP ini menggunakan numerik ya. Dolar hasilnya numerik 2 tadi. Sedangkan yang masalah sama gejala ini masih menggunakan asosiatif. Itu bedanya. Kemudian kalau kita gunakan row saja, otomatis yang masalah nanti akan error. Ya, row. Kita simpan. Coba kita jalankan. Nah, akan error tadi. Adanya yang tidak error itu yang ini, yang DP saja. Nah, ini. Yang masalah sama gejalanya akan error. Itu ya penggunaan fetch array
fetch ASOC sama fetch row. Ya, tapi jangan sampai gini, karena nanti kalau data sebuah sistem informasi data kesehatan itu kan kalau sudah datanya banyak itu kan harus kita manage bagaimana membuat query yang ringan ya. Ringan itu dalam mencari itu cepat nih ya. Makin banyak data, kita memiliki teknik yang mencari query-nya, SQL statement-nya harus cepat. Salah satunya apa? Diminimalisir penggunaan bintang. Bintang itu kita gunakan hanya jika kita ingin mengelut semua field ya, semua nama dari tabel. Tapi kalau kita butuhnya cuma salah satu atau beberapa, tapi tidak semua dari nama kolom dari tabel atau field tabel, ya tidak perlu kita gunakan bintang. Cara kedua, jangan sampai kita gunakan ini mengambil baris tadi. Jangan kalau kita butuhnya cuma asosiatif saja ya tidak usah menggunakan array. Jadi lebih fetch array dengan fetch ASOC sama fetch row itu lebih cepat fetch ASOC sama fetch row, karena kalau fetch array itu dia menyediakan array double yang bentuknya numerik dan bentuknya asosiatif. Padahal kita kan butuhnya mungkin kalau double itu otomatis akan semakin berat ya, tergantung dari isi dari tabelnya. Kalau nanti ribuan data dalam sebuah layanan kesehatan kan akan semakin berat. Oke, saya kira itu. Sekarang kita coba bagaimana memanage supaya ini munculnya tidak rapi ya. Maksudnya waktu berapa kita ditemukan gejala itu DP masalah, kemudian gejalanya sendiri-sendiri. Oke. Kita buat query yang tadi yang atas ini kita gunakan untuk mencari masalah saja. Setiap ditemukan masalah, kita tambahkan ini perulangan lagi. Ya, perulangan lagi yang isinya ini nomor kenapa double gitu ya. Nomor kenapa double itu masalahnya nanti setiap ditemukan nomor diagnosa dengan masalahnya, keterangan masalahnya, nanti gejalanya kan lebih dari satu. Supaya nomor satu gejalanya apa, dua dan seterusnya. Maka perlu nomor lagi. Kita buat aja. Jadi ada perulangan di dalam perulangan. Jadi perulangan satu itu mencari DP dari tabel masalah. Kemudian SQL yang kedua itu mencari gejala dari nomor DP yang telah ditemukan. Contoh, waktu ini ditemukan DP-nya 1 gitu ya. DP 001. Nah, DP 001 nanti dicari di tabel gejala. Oh, yang gejalanya apa yang khusus DP 001 itu apa saja. Nah, maka dicari di sini. Baru ini menggunakan ASOC semua ya. ASOC ini juga ASOC. Nah, saya khawatir nanti codingnya saya share di teori. Saya share di teori. Nah, kemudian ini waktu ditemukan DP ini yang dibuat adalah ini call span hasil ini masalah. Kemudian waktu ditemukan masalah itu yang di call span yang di depan. Oke. Coba kita aplikasikan dari coding ini. Ini di sini kita reload ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini bacanya kan enak, tidak seperti tadi ya. Nah, ini ada ditemukan nomor 1, ya kode DP-nya nomor 1 D001. Itu nama masalahnya bersihkan jalan nafas tidak efektif. Nah, di dalam masalah ini itu gejalanya apa saja? Oh, ternyata gejalanya di D001 di tabel gejala itu ada 4 gejala. Kemudian seterusnya. Nah, ini perintah dari sini. Oke, itu ya saya kira mungkin bisa dipahami. Jadi TR kita membuat baris dulu satu, ditemukan di perulangan untuk yang mencari masalah. Setelah masalah ditemukan, baru kita loading lagi SQL statement menggunakan ini. Kita membuat baris lagi. Tapi yang di split ya nih, letak posisinya yang 2. Call span 2 itu di sini. Span 2. Kalau yang tadi atas ini call span 2 yang di sini. Nah, ini kan hasilnya dua kolom yang digabung satu. Nah, ini kan dia gabung kolom ke berapa? 3 sama 4. Kalau yang waktu ditemukan gejala, dia gabungnya kolom 1 dan kolom 2. Oke, saya kira itu untuk menampilkan. Kalau yang ini tidak bisa ditampilkan lewat sini. Nah, rumit.
Makanya kita pakai menggunakan PHP untuk mempercantik tampilan dari database. Ini gunanya user interface itu untuk memanage. Ini baru menampilkan dulu ya. Besok bagaimana menginputkan data. Kita menampilkan dulu. Oke, cara menampilkan masalah dengan gejala.